ada salah satu amalan yang ini sebetulnya sudah kita amalkan, namun ini untuk memperkuat amalan tersebut, yaitu ketika kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam sholat pun kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di sholat itu semua bacaannya adalah doa. As-salatu hiya doa. Sholat itu adalah satu permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, la yanbaghi lil imam wal ma'mum an yukhrija minal masjidi min ghairi du'ain, qala Allah ta'ala fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab, ay idza farata minal ibadah fansab bid-du'a warghab fima 'inda Allah watlubhu minhu. وقد جاء في الحديث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام الإمام في محرابه وتواترت الصفوف نزلت الرحمة فأول ذلك تصيب الإمام ثم من عن يمينه ثم عن يساره ثم تتفرق الرحمة على الجماعة ثم ينادي ملك رابح فلان وخسر فلان فالرابح من يرفع يديه بالدعاء إلى الله تعالى إذا فرغ من صلاته المكتوبة والخاسر هو الذي خرج من المسجد بلا دعاء فإذا خرج بلا دعاء قالت الملائكة يا فلان استغنيت عن الله تعالى. Paham Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Kalau sudah paham tidak perlu diterjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Sayyid yang biasa kita kenal dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau menyampaikan setiap sholat yang kita tunaikan itu membutuhkan istighfar. Ini menarik. Sholat yang kita tunaikan ternyata masih membutuhkan ampunan kepada Allah. Padahal di sholat sendiri itu sudah suatu doa yang kita mohonkan. Makanya tadi disampaikan doa secara lughah, secara bahasa itu adalah ad-du'a. Doa adalah doa. Namun secara istilah ad-du'a as-salatu fil istilah muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat secara istilah adalah suatu ibadah yang dikerjakan, yang diawali melalui dengan takbir, kemudian dengan salam dan diakhiri dengan sesuai dengan rukun-rukun dan syarat ketentuan yang berlaku. Namun yang terjadi adalah setiap sholat yang kita tunaikan harus kita beristighfar. Makanya setiap sholat kita ada zikirnya. Gitu kan ya Bapak Ibu ya? Astaghfirullah, Allahumma antas salam, sampai dengan berikutnya. Nah ini membuktikan bahwa sekhusyuk apapun sholat yang kita tunaikan, itu tidak akan maksimal dalam arti mencapai tujuan yang sangat penuh. Mungkin dari takbir yang kita tunaikan kurang sempurna. Dari Fatihah yang kita bacakan mungkin kurang pas. Dari ruku dan sujud dan lain sebagainya yang kita lakukan mungkin di situ agak kurang sesuai dengan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Makanya disampaikan setiap sholat itu butuh pada ampunan, pada istighfar. Saya ingin menggarisbawahi di sini. Idza qama al-imamu fi mihrabihi wa tawatarat sufuf nazalatir rahmah. Ketika kita sedang sholat berjemaah, ini berlaku untuk sholat berjemaah. Kalau sholat sendirian, munfaridan, ini enggak berlaku. Beliau menyampaikan di sini, ketika seorang imam sudah berdiri di mihrabnya, di tempat imamnya, dan saf jemaah kemudian sudah mulai merapikan, sudah mulai siap dengan safnya untuk menunaikan sholat, maka nazalatir rahmah. Coba saya tanya dulu ya Bapak Ibu, mohon izin. Ketika kita sholat,
Pahala yang diturunkan oleh Allah, rahmat yang diberikan oleh Allah, itu pertama diberikan kepada siapa? Yang pertama mendapatkan pahala itu siapa? Rahmat Allah. Yakni al-imam. Pertama adalah imamnya yang mendapatkan rahmat tersebut. Fa awwalu dzalika tusibul imamah thumma man an yaminihi thumma an yasarihi. Ketika imamnya sudah kebagian pertama, kebagian rahmat dari Allah, maka yang berikutnya adalah saf yang paling, mulai dari yang paling kanan. Kanan imam. Hanya berarti yang berada di saf paling depan, kanan imam, itulah golongan kedua yang mendapat rahmat dari Allah. Karena itu kita itu dianjurkan oleh Nabi untuk berlomba-lomba menempati saf yang namun bukan berarti seseorang yang datang lebih awal kemudian duduknya di saf awal kemudian berada di sebelah kanan semua, kirinya kosong. Memahami hadis tidak seperti itu. Karena ada saja orang yang beranggapan, ya sudah kalau misalkan rahmat Allah itu turun kepada saf yang paling kanan, berarti imamnya suruh di pojok. Mohon izin Bapak. Safnya suruh di pojok aja, imamnya nyempil di saf sebelah kiri sana. Sehingga jemaahnya semua berada di kanan. Maka tidak begitu memahami hadis. Maka disampaikan, itu adalah urutan mengenai turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada hadis di dalam kitab Irsyadul Ibad ala Sabilir Rasyad. Itu kalau orang datang lebih pertama, Bapak Ibu, menempati saf yang awal, tentu ini saf yang awal adalah golongan yang mendapat keutamaan yang lebih daripada saf-saf yang berikutnya. Makanya agak rugi ketika orang datang ke masjid, hadir ke masjid untuk menunaikan sholat, sudah datang lebih awal tapi tidak duduk di saf paling awal. Ini agak merugi. Karena sudah menghilangkan keistimewaan yang harusnya pahala yang dia dapatkan itu melebihi dari saf kedua dan saf berikutnya. Maka di sini penting untuk kita ketahui semuanya bahwa saf itu juga menentukan terhadap berapa kuantitas rahmat dan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam kitab Irsyadul Ibad itu disampaikan, siapa yang menempati saf yang pertama, maka seolah-olah ia mendapatkan pahala sebesar unta. Itu saf yang pertama. Tsumma shaffu tsani, itu dapatnya adalah seperti sapi. Saf yang ketiga dapatnya pahala sebesar kambing. Saf berikutnya seperti ayam. Saf berikutnya seperti telur. Nggak tahu saf yang paling terakhir dapatnya pahala safnya apa ini? Cangkang telur mungkin ya Ibu ya. Jadi ini kadang kita itu sebagai orang Islam memang di dalam Al-Quran itu hanya ada dua hal yang menjadikan seseorang itu semangat atau tidak. Semangat atau kendor semangatnya hanya dua. Basyirun wa nadhirun. Kita itu kalau ingin berbuat suatu hal, kadang harus diiming-imingin dulu, Pak. Nanti kamu lakukan ini ya, dapatnya ini. Nah, orang semangat tuh, secara psikologis. Karena ada imbalan yang akan didapatkan. Namun terkadang tidak semua orang ketika diberikan suatu keistimewaan, nasihat, nanti akan mendapatkan benefit yang sangat spesial dari Allah, itu kadang tidak terlalu berpengaruh. Makanya yang kedua, nadhir. Harus dikasih peringatan, kamu kalau nggak sholat nanti masuk neraka. Nanti kalau tidak zikir setelah sholat, disampaikan setelah ini akan merugi. Jadi kadang-kadang itu kita tahap keimanan kita itu masih di situ memang. Kalau nggak ada hal yang akan didapatkan, keistimewaannya kadang tidak melakukan. Makanya ada seorang sufi, Rabiatul Adawiyah itu. Beliau itu ketika ditanya, kenapa
menunaikan ibadah seserius itu? Apakah karena surga yang akan dijamin oleh Allah? Atau karena neraka yang akan menjadi ancaman bagi yang enggan untuk melaksanakan ibadah? Menurut Bapak Ibu, jawabannya satu atau dua? Dua ya. Tapi Masya Allah, jawabannya beliau bukan satu, bukan dua. Bukan dua-duanya juga. Jangan maksa, Pak. Tapi yang disampaikan oleh beliau adalah rasa cinta yang ada di dalam hati yang mendorong saya untuk menunaikan ibadah. Nah, kalau kita berada di tahapan ini luar biasa. Jadi udah nggak ada urusannya dengan pahala, nggak ada urusannya dengan dosa. Saya melakukan ini karena dasar kecintaan saya kepada Allah. Makanya Allah menyampaikan di surah Ali Imran itu ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian serius benar-benar mencintai Allah, maka cintai dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.